Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabila Naila Hasibuan. NIM saya 0601252054. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial Prodi Ilmu Perpustakaan. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah, ragam, dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarahnya terlebih dahulu. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu sebagai lingua franca. Bahasa Indonesia ditetapkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia diresmikan pada Sumpah Pemuda 1928. Bahasa Indonesia juga dikembangkan melalui media sosial, teknologi, dan juga pendidikan. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsinya. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama, bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah bahasa yang menyatukan masyarakat Indonesia yang berbeda suku dan juga berbeda bahasa daerahnya. Yang kedua yaitu bahasa resmi. Bahasa resmi biasanya digunakan di dalam administrasi, hukum, pemerintahan, dan juga kenegaraan. Yang ketiga, berdasarkan kebudayaan. Berdasarkan kebudayaan adalah sarana untuk mengembangkan seni, sastra, dan juga kebudayaan. Yang keempat ada bahasa pengantar pendidikan. Bahasa pengantar pendidikan ini biasanya digunakan di dalam sekolah maupun di perguruan tinggi. Yang kelima yaitu bahasa media komunikasi. Bahasa media komunikasi ini biasanya digunakan dalam TV, media sosial, radio, dan juga surat. Itu 6 adalah bahasa pengembangan ilmu pengetahuan. Bahasa pengembangan ilmu pengetahuan ini biasanya dipakai di buku, karya ilmiah, dan juga penelitian. Bahasa Indonesia yang pertama, berdasarkan situasi. Berdasarkan situasi itu ada 3 ragamnya. Yang pertama itu ragam formal, informal, dan santai. Ragam formal biasanya digunakan di dalam pidato, terus domen. Kedua yaitu berdasarkan sarana. Berdasarkan sarana itu ada 2, yaitu lisan dan tulisan. Kalau berdasarkan lisan itu biasanya digunakan di dalam pidato, penceramah, dan juga percakapan sehari-hari. Yang ketiga itu ada berdasarkan bidang ilmu. Berdasarkan bidang ilmu ini ada 3 juga ragam. Yang pertama itu ragam jurnalistik, yang kedua itu ragam sastra, yang itu ragam ilmiah. Ragam ilmiah biasanya menggunakan bahasa penelitian dan juga akademik. Yang kedua itu ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik itu biasanya dipakai di berita dan juga media massa. Dan yang terakhir itu ada ragam sastra.
yang biasanya dipakai di dalam puisi, cerpen, dan juga novel. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.